Saat pandemi melanda, musim pancaroba, atau munculnya berbagai penyakit menular, ada orang yang terkena penyakit dan bergejala parah. Tapi ada juga yang bergejala ringan, bahkan ada yang tidak terkena penyakit sama sekali. Mengapa bisa berbeda pada tiap orang? Hal ini sangat tergantung dengan sistem pertahanan tubuh masing-masing. Bagaimana sistem pertahanan tubuh ini berperang untuk melawan virus, bakteri, jamur, dan patogen lainnya. Nah, apa sih sebenarnya sistem imun itu? Kita saksikan dalam pembahasan fakta seputar imunitas di tengah banyaknya penyakit menular. Nah, sahabat Nutrimax, malam ini topiknya ini sangat bermanfaat dan bakal menambah ilmu banget. Nah, apa itu fakta seputar imunitas ya? Ini di tengah maraknya penyakit-penyakit menular. Bayu, sebenarnya penyakit-penyakit menular tuh sebenarnya dari dulu mah sudah ada ya? Sudah betul. Ada dari zaman dahulu kala yang namanya malaria udah ada ya. Tapi yang baru-baru kita alamin 3 tahun terakhir ini COVID ya. COVID. Terus katanya ada lagi tuh yang kemarin-kemarin setelah COVID tuh ada cacar monyet menular juga ya. Aduh, banyak banget sahabat-sahabat Nutrimax penyakit-penyakit yang menular. Nah, sebetulnya nih yang jadi pertanyaan, kenapa sih kok ada orang yang kena sakit? Udah gitu kenanya ada yang gejala parah, ada yang gejala sedang-sedang aja, ada yang gejala ringan, ada yang nggak kena. Nah, kayak gini nih Mbak Yu, saya ini puji Tuhan nih belum pernah lo kena COVID. Udah cek tuh PCR setiap di sekitar saya, satu keluarga 11 orang semua positif, saya enggak. Nah, kenapa saya padahal satu keluarga? Nah, kenapa saya nggak kena? Terus yang lain tuh udah tepar semua gitu ya. Berarti inilah waktunya kita ngomongin yang namanya imunitas. Oke, Mbak Yu, kita bahas dulu yuk untuk yang belum tahu nih apa sih sebetulnya imunitas itu? Oke. Jadi sahabat Nutrimax, imunitas ini adalah sel ya. Sekumpulan, sebenarnya bukan sel aja ya, dia tuh gabungan, ada sel, ada organ, ada protein. Dia tuh fungsinya adalah untuk mempertahankan tubuh kita supaya tidak kemasukan atau terinfeksi dari virus, bakteri, jamur, atau mikroorganisme yang berbahaya. Gitu. Dia menjaga seperti tentara kita tuh, dia menjaga supaya bahan-bahan asing, zat asing tidak masuk ke dalam tubuh kita. Itu utamanya. Jadi sebetulnya Tuhan itu udah menciptakan kita tuh udah didesain secanggih mungkin. Betul. Ada tentara nih di dalam. Ada tentara yang menjagain. Sekarang masalahnya kalau orangnya sakit berarti tentaranya lemah dong ya. Tentaranya lemah. Oke, itu yang bakal kita bahas ya. Nah, tadi kita udah tahu apa itu imunitas, sistem pertahanan tubuh. Sekarang kita bahas sistemnya nih. Sistem imunnya tuh katanya ada macam-macam ya. Macam-macam. Nah, apa aja sih Mbak Yu? Dan jumlahnya tuh banyak dan jenisnya tuh banyak. Jadi kalau kita ngomongin sistem imun itu kita ngomonginnya banyak banget yang kita omongin. Karena tadi sudah saya bilang ada sel, ada organ penghasil, kemudian juga ada protein. Protein ini apa? Protein ini berperan untuk memberikan sinyal gitu. Jadi misalnya ini kalah nih, perlu tentara yang lebih kuat lagi, itu kan pakai sinyal. Nah, itu sinyalnya adalah protein. Jadi butuh satu kesatuan kerjasama antara yang tadi saya sebutin itu. Jadi sistem imun itu dia tuh sebenarnya macam-macam komponennya. Tapi tuh kita sering dengar juga ya, kalau misalnya nih kita kan kalau udah capek kayak gini, terus pulang, terus kita bersih-bersihin badan, mandi gitu, di sini tuh ada upil gitu ya. Berarti ada yang ngalangin tuh bulu-bulu itu. Nah, itu dia termasuk sistem imun. Ya, jadi sistem imun itu saya jelasin ya, rada panjang nih, mohon maaf nih ya, jangan bosen. Jadi sistem imun itu memang ada 2 jenis. Ada yang dibawa sejak kita lahir, sistem imun non spesifik namanya. Dia menyerang siapa saja yang masuk.
tidak spesifik, kemudian tapi dia tidak punya memori. Artinya siapa yang masuk dikenal sebagai musuh langsung serang gitu ya, itu prinsipnya. Nah, yang tadi Mbak Yani sebut itu sistem imun yang non spesifik, yang termasuk dalam kelompok fisik. Jadi ada bulu-bulu halus di hidung, kemudian ada mukosa yang ada di sepanjang saluran pernapasan kita, terus juga ada kulit juga termasuk dalam sistem imun kita. Kemudian yang lebih lanjutnya lagi itu ada yang selular. Selular itu dia dalam bentuk sel tapi masih non spesifik. Itu tuh ada makrofag, ada fagosit. Yang terakhir adalah yang spesifik. Kalau yang spesifik ini dia bawaan. Jadi dia kita dapatkan ketika kita terpapar atau terekspos oleh tadi mikroorganisme berbahaya itu. Jadi dia belajar, punya memori gitu, keluarnya belakangan. Nah, sahabat-sahabat Nutrimak, jadi sistem imun itu tadi ada yang non spesifik, artinya dia tuh nggak spesifik kepada musuh tertentu. Iya, betul. Oke, jadi kalau kita nggak tahu nih musuhnya apa, entah tadi virus Ebola kah, virus COVID kah, corona, atau virus tadi cacar monyet kah, atau bakteri tadi, bakteri yang bikin sakit diare kah, siapa aja, berarti yang bekerja itu si non spesifik dulu. Non spesifik dulu, Nah, pasti yang maju adalah yang garis pertama dulu. garis pertama dulu. Oke. Kalau misalnya garis berarti pertama- tadi tuh Mbak Yu yang di sini, tadi itu itu berarti ada- kotoran-kotoran tuh ditahan sama Ditahan. yang bulu-bulu hidung Iya. itu. Kalau misalnya nih ngomongin bulu hidung ya. Misalnya bulu hidungnya dicukur. Nah, itu kan berarti ada celah nih supaya si debu bakteri itu masuk. Bisa Nah, masuk. masuklah dia ke dalam pernapasan. Nanti yang muncul adalah sistem imun yang garis kedua yang Oke, maju. Karena tadi garis pertama udah nggak bisa nih. Ada yang makrofag tadi. Yang makrofag, sel NK dan fagosit gitu. Gitu. Oke. Nah, sekarang yang sistem imun yang tadi yang non spesifik sudah paham dong ya. Sekarang kita ke yang spesifik tadi, katanya punya memori. Nah, maksudnya punya memori itu dia berarti bisa ingat. Bisa ingat. Jadi kalau sistem imun yang non spesifik tadi dia maju pertama kali. Jadi ada masuk bakteri virus dalam beberapa menit langsung dia bisa ngelawan, langsung aktif. Kalau yang spesifik enggak, dia itu butuh beberapa hari untuk melawan gitu. Nah, dia tuh punya memori. Nanti kalau kita kena penyakit yang sama atau misalnya tipe yang sama, kalau virus kan harus pakai tipe ya, Iya, karena iya. beda tipe dia nanti akan beda lagi perlakuan. Tipe yang sama dia udah langsung cepet, nggak sampai berhari-hari udah langsung bisa ngelawan. Jadi kenapa makanya saya waktu itu kena Cacar air. terus ada yang ini udah nggak kena lagi gitu, artinya sistem imunnya sudah bekerja. Oke, iya ya. Makanya tuh kalau anak-anak ya dari mulai bayi dikasih imunisasi. Nah, itu berarti sebenarnya mau kenalin nih. Untuk ngenalin si sistem imun yang spesifik tadi. Yang sel B. spesifik. Oke, Gitu. oke. Ya, jadi bunda-bunda jangan lupa ya anaknya diimunisasi. Soalnya kan baru kejadian juga Mbak Yu ya, yang virus polio. Kejadian luar biasa loh itu loh ya. Jadi udah ikutin aja deh ya. Penting banget berarti ya Penting sistem banget. imun Dan ini. sebenarnya yang rugi bukan cuma si keluarga atau anak yang tidak diimunisasi, tapi keluarga lainnya iya. Makanya kenapa kejadian luar biasa ini dari satu anak yang tidak diimunisasi terinfeksi polio, satu kampung bisa kena semua. Nah itu gitu. tadi sesuai dengan judul kita ya, fakta seputar imunitas di tengah banyaknya penyakit menular. Jadi kalau hati-hati dong ya, kalau penyakit menular itu gara-gara satu orang, ya kita sebut aja demam berdarah, satu kampung bisa kena. Satu kampung bisa. Makanya langsung tuh dikasih fogging kan. Iya. Iya benar-benar. Oke, paham ya, paham. Oke, sekarang kita ke yang cara kerjanya lebih detail lagi Mbak Yu, yang spesifik sama non spesifik ini, ke faktor-faktor apa nih yang bikin sistem imun ini melemah? Yang melemahkan sistem imun banyak banget yang melemahkan sistem imun ya. Pertama pasti adalah gaya hidup. Misalnya apakah kita sering terpapar radikal bebas, merokok, alkohol, ini tentu dapat menghambat kerjanya atau bahkan dapat merusak sel imun karena sifatnya adalah radikal. Kemudian genetik, keturunan. Misalnya ada punya penyakit diabetes, gitu ya, itu juga akan berpengaruh. Diabetes itu pertama apa sih yang pengaruhnya ke sistem imun? Yang pertama dia akan membuat darah kita lebih kental, sirkulasi darah nggak lancar. Tadi saya sudah sebutkan bahwa sistem imun kan kerjanya
satu-satu nih, yang ini kalah, maju yang lain, dikasih sinyal. Nah, ketika misalnya yang satu udah kalah, dia mau manggil yang kedua, ini kan perlu sirkulasi darah yang lancar sampai ke organ target. Itu ya. Ada fisiologis nih dari bentuk tubuh, misalnya obesitas. Nah, Obesitas berarti juga. orang-orang yang kegemukan itu sistem imunnya rata-rata lebih rentan, lebih lemah. Lebih rentan, betul. Karena ketika kita kelebihan sel-sel lemak, sel-sel adiposa namanya, itu tuh sifatnya adalah peradangan, sifatnya peradangan. Peradangan tentu akan melemahkan sel imun kita. Ini selain obesitas ada gangguan-gangguan fisiologis apa lagi nih? Gangguan pencernaan juga ya, pencernaan juga memegang peranan penting. Ya. Jadi di pencernaan kita tuh disebut juga second brain, otak kedua, karena di sana juga banyak sistem-sistem saraf gitu ya. Mood kita dipengaruhi oleh pencernaan yang sehat, penyerapan nutrisi juga dipengaruhi oleh pencernaan yang sehat, dan 70%, lebih dari 70% sistem imun ada di pencernaan. Asam urat, asam urat bisa juga. Bisa juga, pokoknya semua yang membuat sirkulasi darah kita nggak lancar, itu pasti akan mempengaruhi sistem imun. Ya, sistem imun kan perlu berpindah nih dari satu tempat ke tempat lain gitu kan. Jadi sebenarnya kalau mau nguatin sistem imunnya, nah ini penyakit-penyakit ini apakah sekedar kita beli obat asam urat, beli obat kolesterol? Sebenarnya kalau tadi dijelaskan Bayu, ternyata ini ke sistem imunnya gitu loh. Jadi kita sebenarnya beresin yang mana dulu nih? Kita mau minum obat kolesterol aja udah, atau dicari dulu akar-akar masalahnya nih biar selesai gitu. Kadang-kadang orang kan minum obat dislipidemia gitu ya, minum obat yang namanya simvastatin. Nah itu katanya kan nggak turun-turun, berarti ada masalah lain gitu. Ada masalah lain. Gimana gitu. tuh Mbak Yu? Jadi memang kalau kita ngomongin imunitas lagi kan tadi tergantung dari berbagai organ gitu ya. Tentu kalau misalnya kita mau mendapatkan sel imunitas yang paripurna ya kita mesti lihat tadi yang kata Mbak Erni. Sumbernya apa sih? Masalahnya apa sih? Cari sumbernya cari, ya. Misalnya memang udah tahu diabetes, ya tentu diabetesnya harus diobatin. Kemudian nggak hanya diobatin, perlu suplementasi yang membantu misalnya, itu juga perlu dikonsumsi gitu. Jadi nggak cuma obat aja, perlu didukung dengan suplementasi supaya ya untuk membantu menurunkan, kemudian organ-organ yang masih bisa diperbaiki gitu. Karena kalau misalnya suplementasi vitamin biasanya kan bukan biasanya ya, kerjanya kan dia sampai ke pusatnya. Permasalahannya di mana sih? Di pankreasnya kah, betul, resistensi kah? Nah, itu yang nanti diperbaiki oleh si suplemen-suplemen. Gitu. Kalau obat biasanya kan lebih ke simptomnya ya, gejala. Ya, jadi sahabat-sahabat Nutrimak yang punya masalah-masalah, gangguan-gangguan kesehatan, jangan sekedar aja nih sakitnya apa? Oh, sakitnya pusing, minum asam mefenamat. Oh, sakitnya misalnya tadi kaki bengkak, minum allopurinol gitu ya. Tapi sebenarnya harus dicari ya. Iya. Nah, sembarangan obat juga jangan, karena kalau asam urat nih biasanya kan dikasihnya obat-obat golongan kortikosteroid ya. Nah, kortikosteroid juga justru akan melemahkan sistem imun kita. Jadi obat-obatan juga salah satu menjadi faktor yang dapat melemahkan sistem imun. Padahal maksud hati mau ngobatin penyakit, tapi sistem imun kita malah lemah. Karena kita tidak sesuai aturan pakainya. Udah sembuh tapi takut ingat obat tidak untuk pencegahan, obat untuk mengobati. Sahabat-sahabat Nutrimak, sekarang nih kita akan pindah topik dulu sementara ke cara meningkatkan imunitas terkait dengan suplemen-suplemen yang ada di Nutrimak, Mbak Ayu. Nah, sebenarnya sebelum ke suplemen, sebenarnya gimana sih cara meningkatkan imunitas yang secara alami?